Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. 大漠才能磨灰，尊心少悲。少年泪，清风随，似流岁。 Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Hal pertama yang Shoyan rasakan setelah masuk ke kolam darah adalah energi murni yang luar biasa. Daoki Hijau Giok mengisolasi cairan berwarna darah di sekitarnya. Shoyan berenang ke dasar kolam darah seperti apa yang dikatakan Jin Si tua. Shoyan menemukan sekelompok orang dengan gila-gilaan menyerap energi di dalam kolam darah tidak jauh darinya. Jelas itu pasti Feng King-er dan yang lainnya. Tatapannya kembali terfokus ke dasar kolam darah. Shoyan melambaikan tangannya dan tulang emas gelap yang diberikan Jin Si tua muncul. Dia memegangnya dengan erat menembus cairan berwarna merah untuk dengan cepat berenang ke bawah. Semakin jauh Shoyan dari permukaan kolam darah energi, maka semakin jauh menjadi lebih padat dan lebih murni energi yang dia rasakan. Shoyan telah melihat sesuatu seperti racun api saat itu di menara pemurnian kilangit berkobar di Akademi Dalam. Namun kedua racun api ini jelas berada pada dua level yang sama sekali berbeda. Setelah turun terus-menerus selama sekitar 10 menit, tengkorak emas gelap di tangan Shoyan akhirnya menjadi panas. Saat dia melihat ke bawah terlihat adanya penghalang yang transparan. Apakah ini penghalang spasial? Tanya Shoyan. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan besar dari benda ini. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, akan sulit baginya untuk memasukinya. Shoyan perlahan mengangkat tengkorak berwarna emas gelap di tangannya. Setelah itu dia meletakkan di penghalang spasial yang tak terlihat. Segera tengkorak itu memancarkan cahaya yang kuat saat teriak melingkar naik dari penghalang spasial. Sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Shoyan. Dia mengembalikan tengkorak itu ke cincin penyimpanannya dan Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dan melilit tubuhnya. Setelah memasuki terowongan ini, matanya melihat area sekelilingnya. Area yang disegel oleh penghalang spasial ini tidak terlalu besar. Namun area yang disegel ini memancarkan cahaya keabu-abuan gelap bercampur dengan cairan kental berwarna darah. Cahaya itu memancarkan bau amis yang samar. Apakah ini racun api gunung surga? Tidak heran bahkan seorang ahli seperti Jin Si tua tidak berani tinggal lama di tempat ini, ucap Shoyan. Setelah itu dia duduk di dalam cairan merah darah. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya perlahan tertutup. Pikiran Shoyan mengendalikan energi agung yang mengalir ke tubuhnya dan mengarahkannya ke rute metode mantra ki api. Hati Shoyan merasakan kegembiraan yang luar biasa karena energi darah memiliki efek yang begitu ajaib. Sementara latihan yang tenang ini berlanjut dari waktu ke waktu, rambut hitam Shoyan yang tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Mungkin itu karena bagian dalam tubuhnya penuh dengan terlalu banyak energi berwarna darah. Tapi rambut hitamnya berangsur-angsur berubah warna menjadi merah darah. Shoyan tidak peduli tentang ini. Waktu mengalir begitu cepat, dalam sekejap mata hampir 10 hari berlalu. Tubuh Shoyan tidak bergerak sedikit pun selama periode waktu ini. Mata Shoyan mengungkapkan beberapa kejutan saat dia membukanya. Shoyan menemukan sesuatu tentang pelatihannya di tempat ini. Roh spiritual 3000 petir ilusi tubuh di antara alisnya juga menyerap energi berwarna darah. Shoyan tiba-tiba merasakan bahwa avatarnya semakin kuat. Menurut kecepatan ini dan penyempurnaan dari Fallen Heart Flame, sepertinya cloning saya mencapai tahap menengah. Dan jika saya berhasil menembus kelas Douzong, kemungkinan besar saya bisa melawan Fei Tian tua itu, ucap Shoyan. Setelah itu dia kembali memusatkan pikirannya memasuki metode pelatihannya. Angin kencang mengamuk di luar mulut gunung berapi bersiul berulang-ulang kali. Dua sosok tua berdiri dengan tangan di belakang mereka di pavilion batu tidak jauh dari mulut gunung Merapi.
Sudah 2,5 bulan sejak terakhir Soyan masuk ke dasar kolam Gunung Mata Surga, ucap Jinsi. Mungkinkah sesuatu terjadi? Racun api gunung surga di bawah ini terlalu padat. Bahkan aku tidak berani melangkah terlalu dalam, ucap Jingu. Seharusnya tidak demikian. Meskipun racun api gunung surga sangat ganas, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi api surgawi, ucap Jinsi. Jingu menghela nafas tak berdaya saat melihat penampilan Jinsi. Selama 2,5 bulan ini gelombang energi dari pegunungan mata surga secara bertahap menjadi tenang. Feng King dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam. Setelah perpisahan singkat, mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini. Dari kelihatannya sepertinya mereka mendapatkan manfaat dari berendam di kolam darah kali ini. Di sisi lain, Nalan Yanran hanya tinggal di kolam darah selama 3 hari. Ini karena energi di dalam tubuhnya sudah mencapai kejenuhan dan dia tidak punya banyak pilihan selain pergi. Setelah itu dia menunggu Soyan di pegunungan mata surga selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Dengan kata lain, kemungkinan besar Soyan adalah satu-satunya di gunung mata surga yang tidak diketahui siapapun. Jika masih tidak ada berita hari ini, saya akan memasuki kolam darah dan melihat apa yang terjadi, ucap Jinsi tua. Jingu juga mengangguk tak berdaya ketika mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Bang! Sekitar mulut gunung Merapi tiba-tiba mengeluarkan aura gemuruh yang keras ketika Jingu baru saja menganggukkan kepalanya. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai mengguncang. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Jingu terkejut saat dia buru-buru bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Bagian dalam kolam darah tampaknya memiliki sesuatu yang menyerap energi dengan gila-gilaan. Jika saya menebak dengan benar, ini seharusnya dibuat oleh Soyan, ucap Jinsi. Bagaimana dia bisa mengaduk energi alam sampai bergetar karena kekuatan Do Huangnya? Orang ini, mungkinkah dia telah melakukan terobosan ke kelas Douzong? Ucap Jingu. Sepertinya begitu. Orang ini telah benar-benar melakukannya. Meskipun kolam darah gunung surga memang memiliki beberapa efek untuk membantu satu terobosan kemacetan, ini juga pertama kalinya saya melihat seseorang menerobos dengan bantuan kolam darah. Jika berita ini menyebar, kemungkinan daya tarik kolam darah gunung surga akan terus melambung, ucap Jinsi. Tidak heran dia tinggal begitu lama di dasar kolam darah. Dia seharusnya berpikir untuk menerobos ke kelas Douzong sekaligus. Namun sepertinya metode ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang seperti dia yang memiliki api surgawi. Karena racun api gunung surga di bawah ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Tetapi aktivitas yang diciptakan orang ini ketika dia menerobos benar-benar luar biasa. Tempat ini telah terguncang sampai seperti ini, ucap Jingu. Jinsi mengangguk, matanya terfokus pada kolam darah dan hatinya juga menghela nafas lega. Selama tidak ada yang terjadi pada Soyan, racun api di dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Saat jumlah energi yang meningkat mengalir ke kolam darah, aura agung mirip dengan naga besar yang bangun perlahan merembes keluar dari dasar kolam darah. Aura itu sangat kuat, bahkan ekspresi Jinsi dan Jingu sedikit berubah. Aura ini sepertinya bukan level seseorang yang baru saja naik ke kelas Douzong, ucap Jingu. Ya, aura ini saja tidak kalah dengan bintang biasa Douzong. Namun seseorang tidak dapat mengesampingkan penjelasan tentang aura seseorang yang mencapai puncaknya saat menerobos. Mungkin secara bertahap akan berkurang setelah terobosan selesai, ucap Jinsi. Jinsi dan Jingu tidak peduli dengan perubahan di langit. Tatapan mereka terkunci dengan kuat ke kolam darah. Berdasarkan indera mereka, hisapan dari dasar kolam darah tampaknya telah mencapai puncaknya. Dia akan keluar. Jinsi menatap kecepatan putaran permukaan air yang menakutkan sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Bang! Suara Jinsi baru saja terdengar ketika permukaan air muncul seolah-olah sebuah bom telah dijatuhkan ke dalamnya. Sosok kurus perlahan muncul di bagian langit di mana hujan telah dipisahkan. Kaki sosok itu menginjak udara kosong sementara tubuhnya berdiri sangat tegak.
Aura agung yang menyebar dari tubuhnya muncul seperti pedang yang bisa membelah langit tak berujung di atas kepalanya. Douzong, banyak suara hormat dan iri terdengar dari seluruh pegunungan mata langit ketika semua orang yang hadir merasakan kekuatan besar dari aura ini. Sosok kurus berdiri di langit. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi aura agungnya cukup untuk membuat area ini bergetar. Sosok itu berdiri di udara kosong yang jauh. Tidak ada sayap dauki atau sayap tulang yang muncul di punggungnya. Berjalan di udara adalah salah satu kemampuan yang dimiliki seorang elit Douzong. Apa yang salah dengannya? Jinggu bertanya. Sepertinya dia telah memasuki kondisi yang unik. Mari menunggu. Dia harus segera pulih, ucap Jinsi. Soyan yang matanya terpejam di langit. Segel api di alisnya yang tidak menunjukkan banyak aktivitas untuk waktu yang lama saat dia memancarkan cahaya api. Soyan awalnya tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah bahwa kekuatan spiritual di dalam tubuhnya menjadi sangat sensitif saat dia berhasil menembus kelas Douzong. Pada saat yang sama dia sekali lagi merasakan segel spiritual samar yang tersisa di dalam segel api di antara alisnya. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yalou ketika dia ditangkap. Namun juga bukan pertama kali situasi seperti ini terjadi. Ketika dia menerobos ke kelas Dohuang dengan pengalamannya terakhir kali, Soyan mengerti apa yang terjadi ketika dia sekali lagi merasakan perubahan segel api. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya berkumpul memasuki bagian dalam segel api. Saat ini Soyan bisa mengidentifikasi lebih sempurna soal keberadaan gurunya. Dia melihat ruangan terowongan yang begitu gelap dan juga sangat panjang. Aula besar ini sangat besar, ada cukup banyak pilar batu hitam dan simbol aneh digambar di pilar batu ini. Tatapan Soyan dengan cepat menyapu aula yang begitu besar sehingga dia tidak tahu ukurannya. Setelah itu matanya tiba-tiba beralih ke area tertentu. Sejumlah gugusan cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tempat itu. Setelah diamati dengan cermat, dia melihat bahwa bagian dalam gugusan cahaya itu adalah tubuh spiritual dengan mata tertutup rapat. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada rantai berwarna hitam yang meliuk-liuk di antara kumpulan tubuh spiritual. Rantai berwarna hitam ini melilit bagian leher tubuh spiritual. Pilar batu ini sepertinya menyerap sesuatu dari dalam tubuh spiritual. Soyan merasakan kengerian menjalari tubuhnya saat melihat pemandangan ini. Kejutan ini berlanjut sesaat sebelum Soyan buru-buru merasakan trans samar yang ada di dalam segel api. Kekuatan spiritualnya dengan hati-hati melayang di sekitar aula besar. Dia bahkan tidak bisa melihat satu pun penjangga Hall of Soul di dalam aula ini. Hanya ada kesunyian dan seperti tempat kematian. Penglihatannya beralih ke sebuah aula yang penuh sesak. Sesaat kemudian, kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergetar. Kegembiraan segera muncul di dalam hatinya. Dia tidak berani bergerak terlalu cepat. Dia jelas mengerti bahwa pasti ada penatua terhormat Douzun yang menjaga aula ini. Kekuatan spiritual Soyan tiba-tiba berhenti setelah berjalan ke depan untuk beberapa saat. Tatapannya terkejut saat dia melihat ke depannya. Di dalam klaster cahaya ada seorang laki-laki tua yang tubuhnya tampak agak ilusi. Orang tua ini menutup kedua matanya dengan rapat. Wajah tua itu yang sangat familiar ternyata adalah Yalou. Leher Yalou juga memiliki rantai berwarna hitam di sekelilingnya. Apalagi rantai berwarna hitam ini tampak lebih besar dari yang lainnya. Ada juga lebih banyak simbol aneh di atasnya. Soyan menatap wajah itu yang sepertinya terlihat lebih tua. Sudah hampir 3-4 tahun sejak Yalou ditangkap. Soyan merasakan sakit seperti hatinya dicengkram oleh sesuatu serta niat membunuh yang luar biasa. Kekuatan spiritual Soyan melayang ke atas meja batu. Karena kehati-hatiannya Soyan tidak mendaratkan tubuhnya. Sebaliknya tatapannya melihat ke Yalou yang matanya tertutup. Soyan bisa merasakan kekuatan hidup Yalou meskipun lemah. Sementara Soyan sedang mengamati Yalou yang sedang tertidur, Yalou sepertinya merasakan sesuatu dan berjuang membuka matanya. Tubuh Yalou langsung menegang setelah dia membuka matanya adalah Soyan. Soyan akhirnya tidak tahan lagi.
Kekuatan spiritualnya berlutut ke arah Yalao di udara. "Guru, murid ini tidak berbakti," ucap Soyan. "Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu menjadikan Anda sebagai murid saya adalah hal yang terbaik yang pernah dilakukan oleh tulang-tulang tua saya ini. Guru, yakinlah bahwa saya akan datang dan menyelamatkan Anda sesegera mungkin," ucap Soyan. Kata-kata Soyan baru saja terdengar ketika muncul suara tua yang acuh tak acuh perlahan bergema di aula besar. Dia berkata, "Mungkin kamu tidak memiliki kualifikasi." Tekanan besar tiba-tiba turun setelah munculnya suara tua ini. Namun ekspresi Soyan tidak berubah. Dia berdiri berbalik dan melihat seorang pria tua berpakaian ungu muncul di tempat itu. "Kamu adalah kekuatan spiritual sejak saat itu," ucap Soyan. "Sepertinya kamu jauh lebih kuat daripada kamu saat itu. Namun ini jauh dari cukup," ucap penatua terhormat Hall of Soul. "Lain kali saya pasti datang ke sini. Saya akan membayar semua kesulitan yang telah diderita guru selama bertahun-tahun ini," ucap Soyan. "Semoga," ucap penatua terhormat Hall of Soul. Pria tua berpakaian ungu itu mengangkat tangannya dan ruang di sekitar Soyan segera pecah. Kekuatan spiritual Soyan dihilangkan oleh serangan menakutkan ini. Ekspresi senang muncul di wajah lama Yalao di dalam gugusan cahaya saat dia melihat tubuh Soyan menghilang. Soyan bisa tetap tidak takut menghadapi Douzun yang elit. Dari kelihatannya dia benar-benar tumbuh cukup banyak selama tahun-tahun ini. Yalao merasakan bahwa saat berikutnya muridnya ini muncul tidak cuma kekuatan spiritual belaka. Sebaliknya dia akan tiba sendiri. Alis pria tua berpakaian ungu itu menyatu ketika dia melihat ekspresi puas di wajah Yalao. "Qintian, apakah kamu merasa tidak nyaman?" ucap Yalao. "Yao Chen, kamu harus menjaga kata-katamu. Jika kepala aula tidak menyukai keterampilan alkemis Anda, apakah Anda pikir Anda akan hidup sampai sekarang?" ucap penatua terhormat Hall of Soul. Kepala Yalao bergerak sedikit, kelopak matanya perlahan tertutup saat dia dengan dingin tertawa. "Aku yang dulu bukanlah orang yang lembut sepertimu," ucap Yalao. "Orang bijak akan mengenali situasinya. Perlawanan yang sia-sia adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Dengan keterampilan alkemis Anda, satu-satunya orang di benua Doki ini yang dapat dibandingkan dengan Anda kemungkinan hanya beberapa orang tua di Piltover. Jika Anda bergabung dengan Hall of Soul, posisi Anda pasti akan lebih tinggi dari saya. Mengapa kamu ingin menderita di tempat ini?" ucap penatua terhormat Hall of Soul. Ejekan muncul di wajah Yalao, tapi dia terlalu malas untuk peduli dengan orang ini. "Saya pikir Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan seperti apa yang dimiliki Hall of Soul. Jika tidak, mengingat keangkuhan Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk bersembunyi selama bertahun-tahun. Meskipun tempat ini hanya aula cabang dari Hall of Soul, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa murid Anda dapat menerobos masuk ke sini?" ucap penatua terhormat Hall of Soul. "Semuanya akan terungkap jika saatnya tiba," ucap Yalao. "Muridmu itu bernama Soyan, kan? Jika tebakanku benar, kemungkinan dia juga telah tiba di dataran tengah. Bagus, saya akan menunggunya datang. Semoga dia bisa bertahan saat dikejar oleh Hall of Soul," ucap penatua terhormat Hall of Soul. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria tua berpakaian ungu itu mengayunkan lengan bajunya. Dia perlahan menghilang ke ruang itu dengan cara yang aneh. Yalao sedikit tertawa pelan saat kedua matanya perlahan tertutup. Di puncak gunung mata surga, sinar matahari yang hangat menerangi seluruh gunung setelah hujan yang sangat segar. Sosok manusia di langit mempertahankan posisi diam untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba bergetar. Mata yang tertutup rapat itu juga perlahan terbuka. Niat membunuh melonjak di dalam mata hitam pekat itu. "Guru, tunggu aku. Setelah saya menyelesaikan masalah ini di sini, saya akan menuju ke pavilion petir angin itu. Aku harus menemukan Feng Zunze bagaimanapun caranya. Saya harus mendapatkan bantuannya untuk menyelamatkan Anda segera mungkin," ucap Soyan. "Hahaha, teman kecil Soyan, selamat atas kemajuannya ke kelas Douzong Anda," ucap Jinggu. "Saya hanya beruntung. Jika Tetua Jinsi tidak memberitahu saya tempat pelatihan,
Kemungkinan saya akan kesulitan untuk menerobos, ucap Soyan. Kami hanya melakukan apa yang kami sepakati. Saya yang lama tidak dapat memikul terima kasih ini. Namun Anda telah melampaui harapan saya dengan tetap berada di kolam darah selama lebih dari 2 bulan. Bahkan aku tidak berani tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama, ucap Jingu. Saya telah berlatih selama lebih dari 2 bulan, tanya Soyan sambil terkejut. Feng, King dan yang lainnya sudah lama pergi. Saat ini Anda adalah satu-satunya yang tersisa di Gunung Mata Surga. Temanmu itu telah tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum pergi. Dari penampilannya yang cemas sebelum dia pergi, sepertinya sesuatu telah terjadi, ucap Jingu. Nala Nyandran juga telah pergi, ucap Soyan. Teman kecil Soyan, saat ini Anda telah berhasil menerobos kelas Douzong. Aku ingin tahu, apakah... ucap Penatua Jinsi. Penatua Jinsi, Anda dapat yakin bahwa Soyan bukanlah seseorang yang tidak bekerja setelah menikmati. Serahkan racun api gunung surga di tubuhmu untukku, ucap Soyan. Soyan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia menulis beberapa ramuan obat di atasnya dan menyarankan kepala Jinsi dan Jingu. Ini adalah beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan racun api gunung surga. Saya tidak mempersiapkan bahan-bahan ini. Oleh karena itu saya khawatir saya harus merepotkan kalian berdua, ucap Soyan. Itu tidak masalah. Pegunungan Mata Surga ini dipenuhi dengan bahan obat. Suku tikus menelan emas kami juga memiliki persediaan yang kaya setelah bertahun-tahun. Meskipun ramuan obat ini langka, kemungkinan mereka bisa mencapai tangan teman kecil Soyan sore ini, ucap Jingu. Jika kamu bisa mengeluarkan racun api dari tubuhku, suku tikus menelan emas akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup. Meskipun suku tikus menelan emas saya tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kuno itu, kami juga memiliki reputasi di dunia binatang ajaib. Selain itu, karena jumlah kami yang besar, kami menyadari sejumlah besar informasi. Jika seseorang memikirkannya, kita dapat dianggap sebagai individu yang sangat berpengetahuan dalam dunia binatang ajaib, ucap Jinsi. Kalau begitu, bisakah aku menanyakan sesuatu dari tetua Jinsi? Ucap Soyan. Silahkan bertanya, Jinsi menjawab. Bolehkah saya tahu jika tetua Jinsi pernah mendengar tentang klan Gu? Ucap Soyan. Klan Gu, dan film pun berakhir. Sampai jumpa.